4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back, hai kamu. Apakah kamu lagi nonton video ini karena dapat notifikasi? Kalau iya, ya congratulations, kamu gercep orangnya. So, how are you today? Apa kabar kamu hari ini? Gimana hari-hari kamu? Kamu masih semangat apa enggak? Apa kamu masih bisa senyum semanis kemarin? Atau malah lagi ngerasa hidup itu kayak mesin slot yang suka ngaco, muter-muter berharap jackpot yang gede, big win, tapi yang datang malah disappointed ending. Nah. Anyway, welcome ya di ruang yang hangat ini, tempat kita ngobrol-ngobrol santai tapi dalam, kayak ngobrol sama sahabat lama yang paham banget isinya kepala kamu. Bukan cuma isi dompetnya yang tipis karena judi online, but guess what? Isi hatinya juga udah mulai kosong melompong. Iya, kosong karena terus berharap dari sesuatu yang sebenarnya itu ilusi, hanyalah ilusi, nonsense. By the way, kamu pernah nggak ngelihat orang yang matanya kayak terus ngejar-ngejar sesuatu yang nggak pasti? Ya, klik sana, klik sini, top up sana, top up sini, ngutang sana, ngutang sini, bohong ke siapapun, bohong ke semua orang. Padahal katanya awalnya itu cuma mau nyoba-nyoba, tapi akhirnya that's exactly what happened. Akhirnya apa? Kecanduan, adiksi, ketagihan, kepleset, dan kecemplung makin dalam. Dan sayangnya shortcut buat kaya melalui judi itu adalah cuma mitos belaka, bukannya jalan keluar yang nyata. Honestly ya, aku nggak di sini buat ngejudge kamu, ya kamu yang dengerin ini, ya kan? Jika telinga kamu itu masih sehat dan kamu pura-pura nggak dengar, pasti jin yang ada di dalam kamu itu adalah jin yang levelnya tinggi, yang nggak mau diceramahin tentang judi slot seperti halnya sahabat kamu kayak aku ini, ya, atau siapapun lah yang ngedengerin ini. Aku di sini itu justru buat ngobrol-ngobrol, buat ngobrolin realita yang kadang-kadang pahit, tapi perlu disadari sebelum semuanya menjadi deadlines alias berakhir tragis, ngenes, rungkat, dan sebagainya lah, apapun lah itu istilah kekiniannya. Pokoknya ya begitulah intinya ya, kamu paham lah itu. Karena sebenarnya could you please think clearly dulu, apa sih kok dia itu ngomongnya dikit-dikit English, aku tuh gak paham. Oke, karena sebenarnya bisa gak sih kamu itu berpikir secara terang, secara clearly, aku malah jadi gak ngerti nih. Bisa nggak kamu itu berpikir secara jernih? Nah, begitulah exactly ya, secara jernih. Menang dari judi itu bukanlah solusi, itu cuma stupid lie yang dibungkus warna-warni gemerlapnya aplikasi. Even though kelihatannya begitu seru, mendebarkan, penuh fantasi, penuh dengan harapan untuk jackpot big win, tapi seringnya cuma bikin kamu makin jauh dari kehidupan nyata, dari sahabat kamu, dari orang terdekat kamu, dari keluarga kamu, bahkan dari mimpi kamu yang asli. Kamu itu akan semakin jauh dari semua kehidupan nyata. So, yuk kita bahas pelan-pelan. Itu pun kalau kamu mau ngedengerin ya. Kalau enggak ya sok, silakan kamu ganti channelnya menjadi channel lagu-lagu DJ dan terusin aja kamu main slot judinya. Apa sih sebenarnya yang ada di kepala para penjudi itu? Kamu tahu nggak?
Apa sih yang ada di pikiran, di isi kepalanya para penjudi online itu? Kenapa sih mereka itu terus balik lagi, padahal udah kalah berkali-kali? Apa aja sih tanda-tandanya orang yang udah kecanduan judi online? Apa aja? Gimana ciri-cirinya? Dan yang paling penting, gimana caranya supaya bisa sembuh, supaya bisa move on dari ilusi kemenangan yang judi yang katanya memberikan kemenangan yang besar itu sebenarnya cuma ilusi. Gimana caranya bisa move on dari semua itu? Hopefully setelah nanti kamu dengerin video ini sampai habis, bisa jadi ini adalah titik sadarnya kamu. Bukan buat menghakimi kamu, bukan, tapi buat menguatkan. Karena sometimes yang kita butuhin itu bukan cuma uang yang instan, uang yang cepat, tapi adalah pikiran yang sehat, pikiran yang waras, pikiran yang sesuai dengan logika. Seperti healthy mindset lah ya, bukan quick fix yang bikin hidup itu justru makin terpuruk, makin rusak. So stay here, don't go anywhere, dengerin sampai akhir ya, karena kamu akan ngerti kenapa actually kemenangan di dunia judi itu bukan suatu keberuntungan, tapi merupakan pancingan, jebakan. Dan di akhir video nanti maybe kamu akan bilang, ya ampun, jadi selama ini aku itu cuma kena ilusi, tapi finally alhamdulillahnya aku sadar. Nah, aku mau denger orang-orang yang telah sadar dari penyakit adiksi kecanduan judi online dari berbagai aplikasi ini. Oke, are you ready? Oke, are you siap? Yuk tarik nafas dulu, tarik celana kamu. Kalau kendor ya, kita mulai kisahnya sekarang. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, cus, kita mulai aja. Pada awalnya, seseorang sebelum dia di fase kecanduan, sebelum di fase adiksi itu, awalnya pasti bilangnya cuma iseng. Kebanyakan kisah kelam itu dimulai dari satu kata doang, yaitu iseng. Cuma pengen tahu rasanya gimana, cuma pengen dapet tambahan uang receh, iseng-iseng untuk ngisi waktu luang. Cuma nyoba kok, tapi tahu nggak, dari kesemua kata cuma itu yang datang kemudian ya kehancuran, luka. Ada satu kisah nyata dari seorang pria, kita sebut saja namanya Kang Rio. Kang Rio ini awalnya dia itu seorang pekerja keras. Dia punya anak istri dan hidupnya itu damai, bahagia dan cukup. Finansialnya itu cukup ya. Tapi suatu hari temennya ngenalin dia ke aplikasi online, yaitu slot online. Kata temennya itu gini, bro, sini deh gue liatin, ini gampang banget loh bro. Gue itu kemarin modal awalnya cuma 50.000, ternyata lihat dapet 1.500.000. Wow, out of ekspektasi. Dan Kang Rio ini langsung tergoda. Dan kayak cerita yang sering banget terjadi, hari pertama ya boom, memang menang, jackpot, big win, memang menang. Dari modal 100.000 dia mendapat uang yang besar. Dan hari keduanya kalah, tapi semakin dong dia penasaran. Dan hari ketiganya maksa tuh, dia top up lagi. Yang hari keempatnya, nah dia hutang buat top up yang kemarin. Hari kelimanya, nah mulai tuh dia mulai gatel tangannya, dia mulai berani untuk cari pinjaman online. Dan hari keenamnya dia mulai minjem ke mertua, minjem ke istrinya, minjem ke saudaranya. Dan hari ketujuhnya, nah mulai tuh dia mulai bohong ke istrinya, bohong ke mertuanya, bohong ke siapapun, kesana sini bohong belaka. Dan akhirnya ya that's exactly what happened. Rumah tangganya amburadul, anaknya ya mulai bete, menjauh karena bapaknya begitu. Dan
dan pekerjaannya hancur. Dia itu kehilangan waktu, kehilangan segalanya, dan dia jadi stres, disappointed ending yang awalnya gak pernah dia bayangin bakal seperti itu, bakal jadi sedalam itu dan seamburadul itu. Now let's we think clearly. Kenapa sih orang kok bisa sampai segitunya? Apa sih yang sebenarnya terjadi, yang ada di kepala mereka? Apa? Itu bukan sekedar soal uang, tapi soal dopamin. Kamu tahu kan dopamin? Dopamin ya, yang bikin happy itu loh. Setiap kali mereka hampir menang, otak mereka itu melepaskan enzim atau zat kesenangan atau hormon ya, hormon dopamin, yaitu zat kesenangan kecil. Almost win, almost jackpot, big win. Nah itu bikin sensasi itu yang nggak bisa digambarkan. Sensasi itulah yang membuat mereka itu nyandu, nagih, adiksi. Padahal kalau dipikir secara logika doesn't make sense, ya kan? Betul nggak? Doesn't make sense. Yang kalah ya kalah aja, kalah itu ya kalah. Tapi buat otak si penjudi yang sudah adiksi, ya itu hampir aja jackpot. Sedikit lagi dia akan tambah penasaran. Kayak sinyal. Ibaratnya kayak sinyal itu, dorongan. Coba lagi deh, dikit lagi tadi itu udah hampir win, hampir big win, hampir jackpot. Kamu hampir dapat gede. Dan sayangnya judi online itu udah didesain sedemikian rupa untuk memberikan dopamin, efek happy. Itu akan membuat memanipulasi otaknya si para penjudi itu. Dan by the way, mereka tahu gimana cara bikin kamu makin penasaran dan akan makin ngejar, makin frustasi dibuatnya, dan makin terus bolak-balik top up sampai apa? Sampai kamu rungkat, sampai kamu habis, hancur. Mungkin kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang ngalamin ini. Dan apakah ada ciri-cirinya? Orang yang sudah teradiksi judi, gimana sih ciri-cirinya itu? Ciri-cirinya itu biasanya ya, pikirannya itu dipenuhi dengan judi. Bangun tidur pasti langsung gercep, ambil handphone, buka aplikasi tersebut. Tidur pun dia pasti akan mikirin putaran terakhir. Dia sering kali bohong. Nah itu ciri-cirinya. Sering bohong terutamanya soal uang dan tentang waktu. Dan kemudiannya ciri-cirinya orang itu memiliki mood yang swing. Moodnya itu nggak tentu. Seneng banget saat dia tadi barusan menang, dan hancur total, nggak punya mood. Bahkan dia itu kalau diajak ngomong jawabnya bakal singkat-singkat aja. Nah itu tandanya dia tadi kalah. Nah itu tanda-tandanya moodnya swing, nggak tentu ya. Terus tanda-tandanya lagi, dia itu berani ngutang sana sini, gak peduli, gak punya malu, urat malunya itu udah putus. Dia mulai berani minjem ke siapapun itu, mulai pinjem ke keluarga, ke temen, bahkan ke mertua sekalipun, ke istri sekalipun, bahkan ke saudara pun. Bahkan dia sampai berani nekat ngambil utang riba, pinjol online. Dah, seperti itu tanda-tandanya orang yang sudah adiksi, kecanduan, ya, ketagihan. Dan kemudian ciri-cirinya dia juga kehilangan kontrol. Bilangnya ini terakhir, ya, tapi kenyataannya besok pasti dia akan main lagi. Dia nggak akan stop, nggak akan kapok juga. Kemudian tanda-tandanya juga dia menarik diri dari kehidupan nyata. Dia mulai cuek sama pekerjaan yang real. Dia akan mulai cuek bahkan sama pasangannya. Dia akan cuek sama anaknya, bahkan sama ibadahnya. Dia akan terbengkelai ibadahnya. Orang yang sudah adiksi, dia akan cuek dengan segalanya yang ada di real. Unfortunately, makin lama mereka itu makin gak sadar bahwa mereka itu udah jauh banget dari diri mereka yang dulu. Ya, seperti itu. So, ada nggak move on dari judi itu, bisa nggak kira-kira? Ada nggak sih caranya gimana move on dari judi?
Ada sih, tapi bukan gampang. Bukan gampang itu ya, tapi bukannya nggak mungkin atau bukan nggak bisa. Bisa, tergantung orangnya ya. Sekali lagi itu tergantung orangnya. Honestly, jujur Li ya, keluar dari sebuah adiksi, keluar dari kecanduan, dari kebiasaan itu tidaklah gampang, tidak gampang. Tapi bukan berarti nggak bisa atau bukan berarti nggak mungkin. Sekali lagi tergantung orangnya ya. Kemudian apa sih yang bisa dilakuin untuk keluar dari dan move on dari adiksi judi ini? Yang akuin dulu bahwa kamu itu punya masalah di adiksi, di kecanduan judi tersebut. Kadang ego dia yang terlalu besar itu, dia nggak mau mengakui dari kenyataan bahwa dia itu sudah terediksi, sudah kecanduan dari judi aplikasi itu. Tapi healing itu selalu dimulai dari sebuah pengakuan dulu. Ngaku dulu, nggak usah sama orang lain deh, sama diri sendiri. Oh iya ya, aku saat ini sudah kecanduan dan parah banget. Akui dulu, kemudian baru kamu bisa sembuh. Kalau kamu sama diri sendiri aja bohong, gak mau ngaku, ya gimana mau sembuh, ya kan? Kemudian kalau kamu berani nih, tapi ini gak gampang ya, cuma orang yang benar-benar mau sembuh aja, putus total akses ke aplikasi tersebut, dan juga dari circle lingkungan persahabatan yang toksik yang ngajak ke aplikasi tersebut. Putus semuanya, putus dari akses itu tersebut. Bila perlu kamu reset HP-nya ke setelan pabrik. Bila perlu nih kamu ganti HP yang baru yang sama sekali belum terkontaminasi oleh aplikasi semacam ini. Shortcutnya gini: hapus aplikasinya, blokir situsnya, ganti circle kamu dari yang toksik tadi ke circle yang positif. Karena selama kamu masih ngasih celah, ya kamu akan terus saja jatuh, kamu akan terus aja ditarik ke dalam adiksi tersebut. Kamu gak akan bisa sembuh ya. Kemudian buka diri deh. Kalau perlu kamu cari bantuan. Jika kamu punya sahabat yang amanah, kamu minta nasihat sama sahabat kamu, atau perlu sama keluarga kamu yang bijaksana. Atau bila perlu nih, kamu gak mau semua orang tahu, kamu cari coach, kamu cari profesional, cari pembimbing, cari mentor. Sometimes kamu itu cuma butuh satu orang aja buat nolongin kamu keluar, membimbing dari lubang gelap itu. Sekali lagi, itu kemauannya itu pasti harusnya dari diri kamu. Kalau kamu benar-benar mau punya itikat yang kuat untuk keluar dan sembuh dari semua ini, kamu pasti akan mudah keluar dengan bantuan dikit aja. Bahkan mungkin tidak perlu bantuan apapun, dengan penuh kesadaran kamu akan bisa sembuh sendiri ya. Kemudian coba kamu ganti dopamin dengan kegiatan yang sehat ya, seperti contohnya apa sih dopamin itu? Yang tadi loh, yang membuat kamu seolah-olah serasa happy, seolah serasa terfantasi ya, ada sensasi yang membuat kamu itu happy pokoknya ya. Coba kamu ganti. Kamu dapatkan dopamin itu, kebahagiaan itu dari yang positif. Misalkan kamu mulai berolahraga, atau kamu punya kerja yang real, kamu mulai tekuni dengan serius, lupain semua aplikasi tersebut. Kemudian kamu gabung sama komunitas yang positif. As long as itu positif, otak kamu akan mulai belajar bersenang-senang menikmati lagi tanpa harus rugi, tanpa harus merugikan kamu ataupun merugikan keluarga kamu. Kemudian kamu mesti ya punya alasan yang lebih besar untuk hidup. Karena selama kamu ngerasa hidup ini kosong, kamu akan cari sensasi yang palsu. Ya kayak tadi tuh, kamu mencari sensasi, fantasi, kesenangan dari judul, dari judi-judi online, dari aplikasi online seperti itu. Kalau hidup kamu merasa kosong, ya kamu akan pasti seperti itu, mencari hiburan dari yang enggak, yang enggak perlu ya. Kamu akan mencari sensasi yang palsu, begitulah intinya. Tapi saat kamu tahu untuk siapa dan untuk apa kamu hidup,
finally, akhirnya kamu akan berhenti ngejar kemenangan semu dari aplikasi tersebut ya. Ingat ya, kamu itu jangan merasa bahwa kamu itu kosong, diri kamu kosong. Kamu untuk apa hidup dan untuk siapa hidup, kamu perlu ingat supaya kamu itu nggak kehilangan pegangan, nggak kehilangan arah, gampang terjun di dalam, tenggelam di dalam adiksi judul ya. Please ya, gunakan logikanya ya, please. Kemudian panggilan untuk kamu yang masih terjebak nih, kamu yang masih punya telinga sehat tapi pura-pura nggak denger sama nasihat ini, ya soklah, monggo, terserah kamu hancur juga saya nggak ikut ngerasain, tapi sebagai sahabat setidaknya paling tidak saya itu masih peduli sama kamu yang lagi nonton ini sekarang. Mungkin kamu ngerasa udah terlalu jauh, mungkin kamu mikir, mana bisa sih aku bisa lepas dari semua judi online ini, aku itu sudah terlalu kecanduan. Tapi aku tuh cuma mau bilang ya, satu hal aja, hopefully video ini bisa jadi tamparan, jadi tonjokan yang lembut dari semesta yang bilang kamu itu masih bisa pulang. Yes, pulang ke dirimu yang dahulu sebelum kamu kenal judul-judul itu. Pulang ke hati kamu yang tenang dan damai. Pulang ke hidup yang gak digerakkan oleh mesin, tapi oleh tujuan cinta yang nyata. Please ya, think clearly. Please ya, pikir ini secara jernih ya. Think clearly itu apa sih? Ya pikir secara jernih. Pokoknya secara jernih gitu ya. Menang dari judi itu bukanlah suatu kemenangan. Itu adalah stupid lie yang kelihatannya manis di awal, tapi ujung-ujungnya disappointed di endingnya ya. Actually yang kita semua cari itu bukanlah uang yang instan, bukanlah uang yang cepat, tapi damai yang gak bisa dibeli. Dan somehow kamu kalau sampai di video ini sih juga bukan suatu kebetulan. Semesta mungkin sedang ngajakin kamu ngobrol lewat suara virtual ini, karena setiap orang yang jatuh berhak untuk bangkit kembali. Dan kalau kamu nanya, apakah aku masih bisa sembuh ya? Jawabannya yes banget. As long as kamu mau mulai melangkah pertama hari ini, kamu akan sembuh. Jangan khawatir. Dan akhirnya kita sampai juga ya di titik ini. Kita udah ngobrol panjang banget dari cerita tentang Kang Rio sampai bahas cara kerja otak si penjudi dan ciri-ciri kecanduan adiksi sampai solusi konkret buat pulih dan cara move on. Dan dari semua pembahasan itu, guess what? Satu hal yang paling jelas, menang dari judi itu cumalah ilusi. Kamu pikir kamu itu sedang menuju keberhasilan yang besar, padahal kamu itu sedang berjalan ke arah kehancuran kamu sendiri. Disappointed ending itu udah jadi ceritanya umum. Yang luar biasa itu bukan yang menang dari judi, tapi yang bisa berhenti dari kecanduannya dan mulai membangun hidup dari nol. Judi online itu bukan solusi cepat untuk jadi kaya. Itu hanya jebakan sistematis yang merampok waktu kamu, yang merampas uang dan akal sehatnya kamu. Kemenangan sesaat itu bukanlah suatu keberuntungan. Itu cara sistem untuk mempermainkan psikologi manusia, mempermainkan otaknya kamu. Itu merupakan stupid lie yang didesain agar kamu itu terus kembali dan kembali lagi. Kamu susah untuk move on. Adiksi itu adalah penyakit yang serius, bukan cuma soal mental, tapi juga fisik dan spiritual. Healthy mindset itu haruslah jadi tujuan utamanya kamu. Jadi pulihkan healthy mindsetnya, mindset yang sehat dulu. Butuh keberanian ya untuk mengakui dan kemudian memutuskan untuk berhenti. Tapi keberanian itu adalah langkah awal menuju pemulihan total.
Jangan jalan sendirian. Semua orang yang sembuh pasti pernah ditolong, entah mungkin oleh temen, entah mungkin oleh keluarganya, atau mungkin oleh komunitas, atau mungkin bantuan dari seorang yang profesional. Kemudian jika tadi Bang Rio tanya, tapi aku itu udah kecanduan dalam banget, gimana ya cara berhentinya? Honestly, kamu itu gak akan bisa kalau masih sendirian bang. Shortcutnya, kamu akui dulu, kemudian kamu minta tolong, cerita ke seseorang yang kamu percayai, kemudian kamu mesti berani hapus semua aplikasinya. Ganti circle-nya kamu, jangan berteman lagi sama temenmu yang lama tadi. Kemudian kamu mulai masuk ke komunitas yang sehat, yang positif. Karena as long as kamu masih pegang HP tanpa kontrol dan masih ada juga aplikasi-aplikasi itu, kamu bakal balik kembali. Percaya deh sama aku, kamu bakal kembali lagi ke situ. Meskipun mungkin dengan akun yang baru. Aku malu sih cerita ke orang lain, aku gengsi rasanya. Terus gimana dong? So, could you please think clearly? Bisa nggak kamu itu berpikir secara jernih bang? Pikir dulu bang secara jernih. Malu itu harusnya saat kamu masih ngebohongin banyak orang, atau bahkan kamu itu sudah ngebohongin diri kamu sendiri. Sadar dan minta bantuan itu bukanlah suatu aib bang, itu cuma suatu keberanian. Mending malu sekarang loh bang, daripada kamu hancur pelan-pelan sampai kamu nanti gak punya apa-apa. Memang abang mau? Ya tapi aku itu pernah menang banyak loh. Aku pernah menang beberapa kali. Beneran, itu bukan cuma ilusi loh. Aku menang secara real. Maybe bang, kamu itu memang pernah menang. Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang kamu kalahin untuk dapat satu kali menang itu? Berapa banyak? Dan sekarang, actually, sesungguhnya, apa kabar hidupnya kamu? Damaikah? Stabilkah? Atau penuh dengan utang? Gimana bang? Atau kamu overthinking dan banyak sekali drama sana sini? Menang sesekali itu bukanlah indikator keberhasilan abangku. Itu cuma pancingan bang, itu cuma umpan. Dan itu adalah jebakan. Ya, abang paham gak? Oh, apa iya ya hidup itu bisa lebih baik tanpa judi? Apakah bisa lebih baik dari judi? Yes bang, 1000 kali yes lah. 1000 kali yes, 1.000.000 kali bahkan kalau aku mau bilang. Tapi bukan langsung instan ya bang. Hopefully kamu itu bisa sabar. Karena kaya beneran itu gak ada yang instan. Tapi stabil, tenang, dan punya arah, terarah. Bukan kayak nasib yang ditentuin oleh tombolnya, spinnya si game judul itu. Ya abang paham kan? Oh, kalau udah terlanjur rusak, masih bisakah diperbaiki? Ya, guess what? Semua orang yang berhasil pulih itu dulunya juga rusak, bang. Pentingnya bukan seberapa rusaknya kamu, bang, tapi seberapa niat kamu untuk sembuh, untuk mau sembuh. Karena somehow hidup itu bisa berubah saat kamu sendiri mau berubah. Begitu abangku. Aku gak kuat, tiap malam masih kepikiran top up terus. Aku masih kepikiran saat-saat momen big win. Gimana dong? Iya, kamu gak kuat sendirian. Tapi kamu gak harus sendirian bang. Cari temen yang sehat. Cari aktivitas yang positif, yang ngasih sensasi bahagia tanpa rugi. Tiap kali pengen top up, tahan deh 5 menit, lari keluar, kemudian bila perlu abang ngaji, atau bila perlu dengerin musik yang abang suka. Chat deh sama orang-orang yang baik, orang-orang positif. Karena kadang whenever kamu bisa tahan godaan 1 menit aja, itu bisa nyelamatin masa depannya kamu. Oh gitu ya. Ingat ya, ingat. Kamu itu bukan mesin, kamu itu manusia. Siapapun kamu ya, yang sudah kecanduan adiksi judi online, kamu itu
bukan mesin, kamu itu manusia. Kamu bukan angka yang harus diputar-putar, dipencet-pencet demi cuan. Kamu itu punya keluarga. Hello, kamu itu punya keluarga. Kamu punya masa depan. Kamu punya hidup yang layak untuk dibangun dengan cara yang sehat dan berintegritas, secara terhormat. Dan kamu itu berhak untuk tenang. So please don't wait until it's too late. Hidup ini bukan tentang keberuntungan, tapi tentang kesadaran, keberanian, dan keputusan. Ya, ingat itu. Ya, kita tahu semuanya. Judi itu kayak mantan yang toksik. Suka ngasih harapan-harapan palsu, bikin sok deg-degan, tapi ujung-ujungnya nyakitin dan nyisain utang. Dan honestly, jujurly, itu bukanlah cinta. Itu adalah jebakan, pancingan, jebakan Batman ekonomi. Jadi, kalau kamu masih bilang sekali lagi aja deh, habis itu aku bakal stop, habis itu aku akan berhenti, aku cuma bisa jawab, gitu aja terus, sampai THR cucu kamu juga ludes nantinya. Ya, gitu aja terus. Sok, lanjut aja terus sampai kamu itu udah gak bisa makan lagi. Kalau hidup kamu masih ditentuin sama tombol, sama nomor-nomor spin atau cara-cara top up itu, berarti kamu itu bukan lagi manusia yang merdeka. Kamu udah jadi korban teknologi yang salah asuhan, ya, salah kaprah kamu jadinya. Kamu dikontrol sama sistem, ya. Semoga kamu diberi kekuatan buat bilang cukup. Semoga kamu itu nemu teman yang waras, bukan yang ngajak untuk deposit. Semoga HP kamu itu lebih sering dipakai buat belajar, bukan buat kalah. Semoga kamu itu bisa tidur nyenyak tanpa pikiran besok main apa lagi ya, kira-kira top up berapa lagi ya, kira-kira siapa lagi ya yang harus aku pinjemin, harus pinjem uang buat top up besok. Nah, kalau udah kayak gitu kan parah bro. Sebelum cabut, ini ya pesan-pesan pamungkas dari gue. Kalau kalah terus, tapi masih main aja terus, itu bukanlah optimis, itu out of ekspektasi, dan kamu itu sesungguhnya butuh istirahat. Kalau kamu pikir besok pasti hoki, doesn't make sense. Itu cuma algoritma yang bikin kamu itu halu, ya. Dan kalau kamu ngerasa hidup kamu makin kosong gara-gara judi, ya, guess what? That's exactly what happened. Ya, teman-teman. Kalau kamu butuh hiburan yang gak bikin bangkrut, ya nontonlah channel-channel yang baik, channel-channel yang positif. Di sini kamu gak akan dapet jackpot, tapi kamu bisa dapet insight, healing, tawa, dan peluk virtual setiap hari. Karena kita percaya ketawa bareng itu lebih menyembuhkan daripada kemenangan palsu sendirian. Ya teman-teman, sampai ketemu ya di video selanjutnya. Dan ingat, kamu mesti ingat ya, jangan pelihara candu. Nanti dia tumbuh jadi naga yang makan kamu hidup-hidup. Ntar kamu ditelen loh sama naga itu. So, love you ya all guys. Stay waras dan jangan lupa makan nasi, bukan makan deposit ya. Ingat ya teman-teman, sembuh ya, waras ya, jadi baik ya. Ini sudah 2025. Kamu mesti jadi orang yang positif dan jauh lebih dewasa. Oke ya, sekian dulu cerita aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.